Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di taman dari taman surga yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengumpulkan kita di tempat yang paling dicintai Allah, di bagian mana saja dari bumi Allah. Sebagaimana kita dikumpulkan saat ini di taman surganya Allah di bumi, maka kita berharap mudah-mudahan kita betul-betul di akhirat dikumpulkan di surganya Allah bersama Nabi besar Muhammad. Sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat yang paling dicintai oleh Allah, ahabbul biladi ilallah masajiduha. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka buminya, di bagian mana saja, adalah masjid-masjidnya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang dicintai oleh Allah, sehingga Allah meletakkan kekabulan, dikabulkan segala apa yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita hadirkan hati kita beberapa saat untuk mendengar beberapa ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali dengan surah Muhammad yang ke-12. Mudah-mudahan bisa menjadi awal pelajaran dan membawa manfaat buat kita semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tajri min tahtiha al-anhar walladzina kafaru yatamatta'una wa yakuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwan lahum. Di dalam surah yang salah satu surah dalam Al-Quran menamakan surah ini dengan para nama-nama Nabi, yang salah satunya adalah nama Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalamnya berisi aturan-aturan, peringatan-peringatan, perintah-perintah yang mudah-mudahan dengan ayat ini yang Allah namakan dengan nama Nabi kita, Allah juga dekatkan diri kita dengan Allah dan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya Allah lah yang akan memasukkan orang-orang yang beriman. Ingat ibu-ibu, bapak sekalian, cuma hanya karunia Allah kita kelak bisa dimasukin ke dalam surganya Allah. Karena sholat kita juga jika seandainya benar, belum bisa ditentukan ikhlasnya. Jika seandainya ikhlas pun, jarang ada orang bisa betul-betul memurnikan ibadahnya. Sesungguhnya hanya Allah yang bisa memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga-surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibu-ibu, bapak sekalian, di antara hal yang berkaitan dengan surga yang harus kita ketahui bahwa jangan sampai kita mempunyai selera rendah dengan surga. Jangan sampai kita mempunyai selera yang rendah dengan surga. Apa maksudnya? Bahwa surga itu ada 8 pintu utama. Surga itu ada 8 pintu utama. Ada orang yang namanya cuma terdaftar di 1 pintu. Ada orang yang namanya cuma terdaftar di 2 pintu.
ada yang di 3 pintu, ada yang tidak terdaftar di semua pintu. Yang lebih beruntung mereka yang terdaftar di semua pintu. Makanya disebut di sini bahwa orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh, Allah akan masukkan mereka apa? Yaitu ke jannat, ke semua surga yang mudah-mudahan bukan cuma satu surga nama kita yang nanti terdaftar, mudah-mudahan nama kita yang semuanya terdaftar di semua pintu surganya Allah, bahkan surga Firdaus, masuk surga tanpa hisab bersama Nabi besar Muhammad. Tapi syaratnya harus apa? Harus jaga iman dan amal soleh. Tentu dengan majlis ilmu seperti ini, iman akan terjaga, amal soleh bisa ditingkatkan. Karena yang namanya kebaikan surga itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, diperuntukkan seperti ini orang yang punya sifatnya sangat mengerikan. Allah bilang apa? Walladzina kafaru yatamatta'un ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwan lahum. Ada orang karena imannya iman abangan, imannya iman kawin. Ada imannya kawin. Ya Allah. Kalau HP kawin masih bisa dipakai. Barang-barang kawin masih bisa dipakai, bahkan dicari orang. Cuma jangan sekali-kali nyari iman, ya ilmu iman yang kawin jangan. Karena Allah bilang bahwa walladzina kafaru, orang-orang yang kafir yang tidak diakui keimanannya. Sifat mereka seperti apa? Karena nggak ngerti aturan agama. Yatamatta'un, mereka itu orang yang hidupnya cuma bersenang-senang hidup di dunia. Hidup hanya untuk nyari makan. Kalau udah makan kenyang, terus cari duit lagi, jalan-jalan ke sana ke sini, sekedar beli baju, sekedar beli perabotan yang baru. Yatamatta'un, hidupnya hanya senang-senang saja. Paling anti kebayang-bayang kalau dia terkena sakit. Paling ngeri kalau dia terkena musibah, takut. Sehingga hidupnya betul-betul dijaga waspada. Cuman sayang, emang apa yang dimakan itu bikin sehat badannya. Tapi cara makan kata Allah, ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Cara makan mereka persis seperti binatang. Hanya yang penting kenyang, hanya yang penting enak, hanya yang penting bisa nyehatin badan, hanya yang penting keluarga gak kelaparan, tapi gak pernah diperhatikan halal haramnya. Itu cara orang yang makan kayak siapa? Ada yang model begitu di sini. Yang penting enak, yang penting sehat, yang penting bervitamin, yang penting keluarga saya nggak kelaparan. Makanya kita melihat satu hadis Bapak Ibu sekalian yang luar biasa yang pernah disampaikan oleh salah seorang sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, biar kita bisa waspada. Jangan sampai kayak orang kafir kalau makan kayak aku. Kalau makan tuh kayak al-an'am, binatang ternak, kayak kambing, kayak sapi, kayak kerbau, kayak ayam. Kerbau makan rumputnya pilih-pilih gak? Pernah lihat kerbau makan rumputnya pilih-pilih? Maka kita lihat satu hadis yang berharga yang diriwayatkan di dalam Musnad Ahmad, Bapak sekalian, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum."
Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Karena aqrabukum minni majlisan, dalam riwayat aqrabukum minni manzilan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Bapak Ibu, mau nggak nanti dekat sama Nabi di akhirat? Itu semua orang mukmin harus kepengen, punya harapan seperti itu. Dan Nabi Muhammad sudah ngasih tahu, aqrabukum minni manzilan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat di antara kalian kedudukannya dengan aku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Orang yang apa? Yang paling bagus akhlaknya. Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati Allah, seseorang perlu punya akhlak kepada Allah. Jadi akhlak itu bukan cuma akhlak kepada sesama manusia ya. Ada akhlak yang berkaitan akhlak seseorang kepada Allah Sang Pencipta. Ada akhlak seseorang kepada Nabi besar Muhammad. Ada akhlak seseorang kepada sesama muslim. Ada akhlak seseorang kepada yaitu sesama manusia. Sampai ada akhlak yang mengajarkan kita berakhlak kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memang Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, yang namanya jalan ke surga tadi udah dikasih tahu bahwa orang yang paling dekat kedudukannya dengan aku nanti di hari kiamat kata Rasulullah adalah yang paling bagus akhlaknya. Tentu kalau dekat dengan Rasulullah di akhirat di mana tempatnya? Di mana tempatnya, Bu? Di dalam surga ya Allah. Sedangkan Nabi dalam hadis mengatakan huffatil jannatu bil makari wa huffatin nar bi syahwat. Jalan ke surga itu penuh dengan hal yang enggak enak. Tapi jalan menuju neraka itu penuh dengan hal yang serba enak. Walaupun pertandingan sepak bola itu mulainya ada yang malam, ada yang tengah malam. Ditonton ya kira-kira yang hobi. Sama yang hobi dipaksain, walaupun paginya udah nyadap, ditambah godos, ditambah nyarit. Kalau memang dasarnya hobi kan, ada demikian bakal dipaksain juga. Jadi ibu-ibu, jalan ke surga itu penuh dengan hal yang tidak enak. Jalan ke neraka itu penuh dengan hal yang serba enak. Makanya hati-hati yang tidur sambil yang ngaji sambil merem sambil tidur. Hati-hati. Karena kata Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Semua umatku bakal masuk surga kecuali yang kagak mau. Sampai sahabat bertanya, siapa itu yang orang yang tak mau? Orang yang bermaksiat adalah itu orang yang menunjukkan dia tidak mau masuk ke dalam surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat hadis lagi nih Bapak Ibu. Sesungguhnya orang kalau mau berakhlak harus berusaha. Sebagaimana orang kalau mau dapat rezeki, walaupun semua rezeki makhluk sudah ditakdirkan oleh Allah, tapi tetap dia wajib berusaha. Dulu di zaman Nabi besar Muhammad, contohnya Bapak Ibu, ketika salah seorang sahabat sedang makan di samping Nabi besar Muhammad dengan tangan kirinya, diingatin sama Rasulullah, makan pakai tangan kanan. Seorang yang diingatkan itu bilang apa? Saya bukan mau diingetin, tetap nakal, tetap bandel makan pakai tangan kiri. Asal mulanya bukan gak bisa, gak mau berusaha, gak mau niat berubah. Akhirnya dia mencela salah satu ajaran Rasulullah. Akhirnya dia gak bisa lagi ngangkat tangan kanan atau tangan kirinya, dua-duanya untuk
dimasukkan ke dalam mulut tidak bisa. Itu yang pertama bagian hadis, bahwa siapa yang mau berakhlak dia harus berusaha seperti seseorang berusaha kepingin mendapatkan rezeki. Semakin bagus akhlak kita di akhirat, insya Allah semakin akan dekat kedudukan kita dengan siapa? Dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian yang kedua di sini, Bapak Ibu, Nabi Muhammad melanjutkan, wa inna Allah azza wa jalla yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Bapak-Bapak sekalian, Allah itu akan ngasih kenikmatan dunia, harta benda, kekayaan, baik sama orang kafir ataupun kepada orang muslim. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu-ibu yang banyak lebih kaya orang mana? Yang banyak lebih kaya adalah orang-orang yang tidak percaya sama Allah. Karena Nabi Muhammad menjelaskan tahu, Allah kasih kenikmatan dunia, baik orang itu dicintai oleh Allah atau orang itu tidak dicintai oleh Allah. Allah akan kasih kemakmuran hidup, baik orang itu beriman ataupun tidak beriman. Bahkan Bapak Ibu-ibu, jamaah rahmat Allah, yang harus diketahui bahwa dikabulkan atau tidak dikabulkannya doa seseorang itu bukan berkaitan dengan cinta atau tidak cintanya Allah kepada seseorang. Catat baik-baik, ingat baik-baik, dikabulkan atau tidak dikabulkannya doa seseorang itu tidak berkaitan dengan orang itu dicintai atau tidak dicintai oleh Allah. Ingat itu baik-baik. Karena kadang-kadang ada orang udah berdoa terus dia bilang, dosa saya apa ya? Salah saya apa? Ada yang seperti itu? Besok-besok jangan lagi. Karena sesungguhnya Bapak sekalian, iblis ketika sudah dicap terlaknat dan diusir dari surga, ketika berdoa kepengen hidup terus tidak mati-mati, dikabulkan oleh Allah, walaupun dikabulkan ke setengah, yaitu cuma sampai hari kiamat saja. Iblis tidak mati-mati sampai hari kiamat, dia minta sama Allah dikabulin. Iblis orang yang siapa? Makhluk yang dicintai atau makhluk yang dibenci? Makhluk yang dibenci. Makanya di sini kita lihat Allah memberikan nikmat dunia, baik orang itu dicintai oleh Allah, baik orang itu tidak dicintai oleh Allah. Jangan terus bilang, oh itu karena gempa di Cianjur, karena banyak yang maksiat, banyak muslim yang murtad. Tidak boleh kita sembarangan ngomong seperti itu, mengklaim, memastikan, memvonis. Karena yang berhak memvonis itu cuma Allah dan Nabi besar Muhammad. Kita lanjutkan. Jadi Allah itu ngasih dunia itu kepada siapa saja, baik itu orang kafir ataupun kepada orang yang beriman. Bahkan janji Nabi Muhammad akan banyak doanya orang-orang kafir yang dikabulkan oleh Allah karena sebab dia dizolimi. Terus kalian hati-hati nih, ya. Akan banyak doa orang kafir kalau dia statusnya jadi orang yang dizolimi. Doanya orang kafir itu akan gampang mudah dikabulkan oleh Allah. Yang menzolimi ustaz, karena ustaznya itu suka ngejelekin, mentang-mentang dia kafir, dengan caci maki misalnya, dengan celaan misalnya, maka status orang kafir saat itu yang dicela jadi orang yang apa? Jadi orang yang dizalimi. Sedangkan Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa da'watul mazlum mustajab, bahwa doanya orang-orang yang zalim itu akan diijabah oleh Allah, wa in kana kafiran, walaupun dia orang kafir. Jadi ibu-ibu, jangan berhentiin doa karena ada orang banting setir.
nggak doa lagi karena apa yang diminta udah bertahun-tahun nggak dikasih juga sama Allah. Maka mudah-mudahan dari keterangan tersebut bisa menambahkan keimanan kita dalam hal memahami yaitu orang yang dicintai atau orang yang tidak dicintai oleh Allah. Maka di sini ibu, bapak sekalian perhatikan ke depan. Selanjutnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wala yu'tidina illa man alila liman ahabba." Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan kenikmatan seseorang jadi orang Islam, apalagi dia belajar tentang Islam, udah Islam, menggali lagi ilmu yang berkaitan dengan Islam. Sebatas Islamnya aja ibu-ibu, bapak sekalian, sebatas Islamnya seseorang. Dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan bapak ibu-ibu, dulu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang kumpul sama sahabatnya di luar masjid, di teras masjid. Bapak ibu sekalian, perhatikan baik-baik, jangan sampai kumpul di tempat ini udah hadir, ya, udah buang-buang waktu, tenaga, nggak dapat ilmu. Jadi bapak ibu, saat Nabi Muhammad SAW sedang kumpul bersama para sahabatnya, lewat orang yang pertama. Nabi Muhammad nanya sama para sahabatnya, menurut kalian apa yang kalian bisa komentari tentang si fulan? Kata para sahabatnya, si fulan itu orang kafir, tapi kalau dia ngelamar pasti orang berebut kepengen jadi calon suami. Kalau dia sedang butuh hajat, mau rewangan, mau bikin pesta, pasti orang berebut mau ikut bantuin acaranya. Kalau dia minta bantuan, orang pada berebut ingin ngebantunya. Karena dia orang kaya dari kalangan orang-orang kafir. Wajar kalau dia ngelamar, kalau dia melamar seorang gadis, itu pada berebut, gak ada yang nolak. Maka selesai, lewat orang yang pertama di hadapan Rasulullah dengan komentar hal yang demikian dari para sahabatnya Nabi besar Muhammad. Maka lewat orang yang kedua, bapak ibu sekalian, ternyata orang miskin yang paling miskin dari orang muslim saat itu. Maka lewat Nabi Muhammad setelah lewat bilang, menurut kalian apa yang kalian komentari tentang laki-laki? Laki-laki itu ya Rasulullah, kalau dia lama, perempuan mikir-mikir, ya. Mau mikir-mikir nggak kalau punya calon suami kere? Ya. Mikir, yakin nggak? Ya Allah, masa nanya yakin begitu? Ya. Jadi dia itu kalau melamar orang itu akan banyak tolak. Kalau dia minta bantuan, paling cuma dapat kopi doang, nggak dapat duit. Ya. Kalau dibantuin sama orang kaya, bakal dapat duit minimal ya 20.000. La ilaha illallah. Dia kalau minta bantuan, orang pada mikir-mikir pada orang pada yang jauh, ada dia orang yang paling miskin dari kaum muslimin. Apa kemudian akhir komentar dari Nabi besar Muhammad? Orang yang kedua dibanding orang yang pertama, itu jauhnya jaraknya seperti antara langit dan bumi. Ya, nilainya jauhnya itu antara langit dan bumi derajatnya. Itu dari saking mulianya orang yang dipilih oleh Allah untuk percaya dengan Islam. Apa makanya bapak sekalian, kalau udah dengar hadis tadi nih, tolong jangan ngantuk terus dia nggak ngerti. Bukan, saya bukan lagi ngebelain siapa-siapa, bukan. Saya bukan lagi ngebelain si Anu dan si Anu, bukan. Saya lagi ngebelain
Kalau ngelamar, kalau mau bikin acara, paling cuma dia kopi doang gitu kan, kuenya ya. Kalau gorengan doang, beda kalau orang kaya, dia, kuenya dia. Bayang-bayangnya udah lain. Tapi apa kata Rasulullah orang yang kedua ini permisalannya seperti apa? Ya Allah, seperti langit dan bumi. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, gak boleh. Ingat baik-baik dulu, catat baik-baik, rekam baik-baik, gak boleh. Haram hukumnya sebenarnya mengatakan kepada orang yang masih punya label Muslim. Orang yang masih punya label Muslim, artinya KTP Muslim, dengan sebenar-benar dia bilang, dia sih udah munafik, mana janjinya gak boleh ditepati. Apalagi dia sudah fasik, dia udah kafir, gak boleh bilang seperti itu. Hati-hati, bapak sekalian, cuma gara-gara gak separtai. Harus diingatkan dari sekarang, gara-gara gak sama pilihannya, akhirnya saling melemparkan kata-kata kafir, kata-kata munafik, kata-kata fasik. Itu wajib untuk dijauhkan, karena kata-kata itu bisa berbalik kepada yang mengucap. Nah, kembali kita lihat hadis Nabi besar Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad mengatakan, wala yutidina illa liman ahab. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan kenikmatan orang itu punya Islam, melainkan sebagai tanda dari Allah, dia akan dimasukkan ke golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Karena ibu-ibu, gak ada yang namanya Muslim itu kekal di dalam apa? Gak ada yang namanya Muslim itu kekal di dalam neraka. Tapi gak ada yang namanya orang kafir apa? Bekal masuk surga. Mustahil. Sekali lagi, yang namanya orang Muslim, jika seandainya laqaddarullah alaina, mudah-mudahan tidak ditakdirkan pada diri kita, jika seandainya ada orang Muslim dimasukkan ke dalam neraka, di neraka ini gak bekal apa? Gak bekal kekal. Tapi sebaik-baik, sedermawan apapun dia orang kafir, maka mustahil. Bukan cuma nggak bilang tidak ada, ini bilang mustahil dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rasain nikmat yang Nabi Muhammad ini bilang seperti ini, wala yutidina illa liman ahabba. Allah tidak akan memberikan seseorang ngerti Islam, memeluk Islam, apalagi detik ini kita ngaji tentang ajaran Islam, melainkan bukti insyaallah dibenarkan oleh Allah, kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman atahu Allahu dina faqad ahabba. Barang siapa yang diberi agama oleh Allah, maka sungguh dia, yaitu Allah, telah mencintai orang tersebut. Kemudian Bapak Ibu, masih dalam lanjutan hal tersebut, yang nanti pada bahasan utama bagian akhirnya juga dari hadis ini yang perlu untuk kita ketahui, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum Ibu, benar, dan melotot. Kalau saya belum sambil mikir. Maka selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la yuslimu 'abdun hatta yaslama qalbuhu wa lisanuhu. Orang itu gak disebut Islam yang sempurna. Nabi Muhammad mengawali perkataannya dengan sumpahnya. Juga sedikit berkaitan dengan sumpah. Bapak Ibu sekalian, jangan jadi orang yang kata Allah, wala tuti' kulla hallafin mahin. Dalam surah Al-Qalam Allah mengatakan, jangan jadi orang yang kalau omongannya sedikit-sedikit ngobrol sumpah. Gak boleh orang itu ngobrol sumpah, walaupun sumpahnya yang disebut atas nama Allah. Yang kedua, Bapak Ibu,
jamaah yang dirahmati Allah, haram dan apa namanya, seseorang telah melakukan kesyirikan. Haram dan seseorang dinilai melakukan kesyirikan ketika seseorang bersumpah bukan dengan pakai nama Allah. Tidak boleh seseorang bersumpah seperti dengan mengatakan demi Al-Quran, nggak boleh. Demi Rasulullah juga tidak boleh. Yang boleh adalah demi yang mengutus Rasulullah menjadi seorang nabi, demi yang menurunkan Al-Quran, demi yang menjaga Ka'bah, semuanya Allah, walaupun dipakai demi yang mengutus Nabi Muhammad sebagai nabi. Maka di sini Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW bersumpah kepada Allah bahwa orang Islam yang benar, bahwa orang Islam yang sejati adalah orang yang terjaga hati dan lisannya. Orang yang terjaga apa? Hati dan lisannya. Hati dari segala macam buruk sangka sama Allah, buruk sangka sama makhluk Allah. Mulutnya terjaga dari ngomong yang enggak benar. Bapak Ibu, jamaah dirahmati Allah, ketika Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ngasih tahu dalam satu pertemuan tentang fadilah atau keutamaan zikrullah. Bapak Ibu, ketika Nabi Muhammad di dalam surah At-Tirmidzi itu disebutkan ketika Rasulullah berbicara tentang zikrullah. Ingat baik-baik, Rasulullah menyebutkan dalam rangkaian hadis ini bahwa zikrullah itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Amalan yang sangat dicintai oleh Allah, walaupun bukannya itu nomor satu. Yang di antara yang sangat dicintai oleh Allah adalah zikrullah. Di antara amalan yang gampang ngapusin dosa adalah zikrullah. Ibu-ibu, bapak sekalian, di antara amalan yang gampang yaitu seseorang ngapusin dosa dan dicintai oleh Allah. Bahkan disebutkan oleh Muhammad dalam rangkaian hadis ini, zikrullah itu nilainya bisa lebih baik. Ibu-ibu, bapak sekalian, zikrullah itu nilainya bisa lebih baik daripada seseorang menginfakkan emas dan perak. Ibu-ibu, ada yang pernah sedekah emas kan di sini? Mungkin ada yang pernah sedekah perak, bapak ibu-ibu? Ada yang disebut sama Nabi Muhammad, dia ini amalan ini, zikrullah ini lebih baik dari menginfakkan apa? Emas dan perak. Bahkan bisa lebih baik dari seseorang berjihad di medan perang, dia membunuh musuh dan dia pun akhirnya dibunuh oleh musuh. Ibu-ibu, bapak sekalian, di sini Nabi Muhammad bilang Muslim yang sejati, Muslim yang selamat itu adalah Muslim yang terjaga bersihnya apa? Yang terjaga bersihnya apa, Bu? Bersihnya hati dan juga lisannya terjaga. Udah berapa kali hari ini kita mengucapin subhanallah? Udah berapa kali kita hari ini mengucapin astagfirullah? Udah berapa kali hari ini kita mengucapkan salawat dan salam sama Nabi besar Muhammad? Jadi dalam hadis ini Rasulullah bilang Muslim yang terjaga itu, Muslim yang selamat itu adalah Muslim yang terjaga apa? Kebersihan hati dan juga lisannya. Dan Rasulullah mengatakan wala yu'minu hatta ya'mala jaruhu bawa'iqah, bahwa tidak disebut orang itu beriman dengan iman sempurna, melainkan dia menjadikan bukan cuma tetangganya, saya bilang masyarakat yang ada di dekatnya. Karena ibu-ibu, bapak sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, ketika Allah bilang dalam surah An-Nisa yang harus kita penuhi haknya, Allah juga bilang wal jari dal qurba wal jari dal jan,
ya, tetangga yang dekat, juga tetangga yang jauh. Itu harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita ini orang yang keberadaannya tidak disukai oleh masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu tak nyaman kalau kita ada di tempat itu. Karena ini berkaitan dengan iman. Wala yu'minu hatta ya'mala jaruhu bawa'iqahu. Lantas sahabat bertanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalu wa ma bawa'iqahu ya Nabi Allah? Apa yang dimaksud kejahatan itu yang menjadikan seseorang bisa dinilai kurang iman sama Allah? Rasul mengatakan, ghasbuhu wa dhulmuhu. Orang yang suka menganiaya, menzalimi tetangganya. Bapak sekalian, sehingga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya dalam sebuah hadis, ya Rasulullah, di antara cara saya bisa tahu saya ini imannya benar-benar atau belum, gimana? Rasul bilang, coba kamu tanya sama tetangga. Bu, jadi nanti pulang dari rumah, ya, pulang dari pengajian di rumah, besok, ya, tanya, ya, bu, menurut ibu saya ini jahat apa enggak? Dari mana yang itu, Bang? Berapa? Berapa? Tanya lagi yang sebelahnya. Kan kata Ibnu Abbas, di tetangga itu yang 40 di kanan, 40 di kiri, 40 di depan rumah kita, 40 di belakang. Sebuah ada 40 kanan kiri di belakang. Ada. Sampai ke mana kalau yang 40 itu? Sampai ke tulang abu. Sampai ke kanan tinggi. La ilaha illallah. Kalau 40 ke kanan, 40 ke belakang dari rumah kita, 40 ke kiri, 40 ke depan, semuanya bilang baik, itulah diri kita di mata Allah. Tapi kalau rumah yang ke-29 bilang ibu itu sih cuma cantik di doang, mulutnya tajam. Berani yang itu? Berani? Ya karena itu berkaitan dengan iman kita, Bapak-Bapak sekalian. Ya mudah-mudahan kita cuma bisa berdoa, mudah-mudahan tetangga kita akui kita orang baik. Amin ya rabbal alamin, dengan ya sedikit usaha yang kita lakukan. Ini kemudian juga Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, hal yang penting yang wajib kita ketahui ada juga dalam apa? Dalam Sahih Muslim, dalam apa? Dalam hadis Arba'in. Dan itu juga disebutkan ketika apa? Ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiban." Allah itu adalah zat yang baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Di bawahnya, di paling bawah hadis itu, ya Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini, summa dzakara rajulan yuqilus safar ash'ath akbar law aqsama 'ala Allah la abarra yad'u wa yarfa'u yadayhi ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa ana yustajabu lah. Jadi ibu-ibu sekalian, ada orang ibu-ibu, bapak sekalian, cuman karena penunjang ibadahnya haram. Ibu sekalian, ada orang ibadahnya caranya benar, niatnya juga benar. Kalau misalkan ada orang yang niat sholatnya benar, cara sholatnya benar. Ada orang yang niat sholatnya benar, cara sholatnya benar. Itu belum bisa jaminan diterima. Allah akan cek penunjang dia bisa sholat dengan benar. Itu gimana? Kalau penunjang apa yang dia bisa lakukan sehingga dia bisa sholat? Penunjang itu seperti pakaian, sarung yang dia pakai,
sejadah yang dia pakai, sendal yang dia pakai, makanan yang masuk ke dalam perutnya, sehingga dia mampu bergerak, mampu angkat tangan, mampu rukuk dengan sempurna, mampu sujud dengan sempurna. Karena sebab makanan yang sudah masuk, sujudnya benar. Karena makanan sehat yang masuk ke badannya, rukuknya benar. Karena masuk makanan sehat bervitamin ke badannya, takbiratul ihramnya benar. Cara baca Fatihahnya benar. Tapi penunjangnya wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Makanannya yang masuk itu dari cari duit yang haram. Minumannya masuk karena tadi timbang karet yang curang. Cara sujudnya benar, Bu, bukan salah. Cara rukunya benar. Oh, dia ngerti begini, saya belajar. Cara sujud sesuai. Tapi sayang, makanan yang masuk ke dalam perutnya, pakaian yang dipakai di badannya waktu sholat, celananya, sendalnya yang dia pakai, sejadahnya yang dia pakai, itu dari barang yang haram, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat hadis yang berharga ini dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul mengatakan, wala yaksibu abdun malan min haramin fayunfiqa minhu fayubarik lahu fihi. Mustahil, nggak mungkin terjadi, nggak mungkin berubah rumusannya. Ibu-ibu, kita bilang mustahil, nggak mungkin berubah aturannya. Kalau ada orang dapat duit dari harta yang haram, terus dia infakkan, terus dia kasih makan anak istrinya, bawa berkah buat orang, mustahil. Dan disebutkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala yatasaddaqu bihi fayuqbal minhu. Dan mustahil ada orang yang bersedekah, berzakat, ngasih wakaf dari harta yang haram. Yang ngasih wakaf itu, yang bersedekah itu, yang berinfak itu dapat pahala. Mustahil, tidak mungkin. Karena dia sedih ngelihat temannya tiap hari masukin duit tromol di masjid. Karena dia iri, kepengen kayak teman saya bisa bantu anak yatim, kepengen kayak teman saya bisa ngasih orang miskin. Itu sih kepengen yang bagus. Cuma gimana caranya ya? Udahlah, Bu, kita campur kali kita sama gombal aja. Ya, jadi campur gombal lah dulu. Apa itu gombal itu? Gombal apa Ustaz Selamat? Atau jangan mangkok ini campur garam. Ada yang tipis saja begini. Ada orang yang waktu mau garam ternyata di dalamnya ada mangkok garam ini. Wala yatasaddaqu fihi fayuqbal minhu. Dan tidak mungkin Allah menerima apa? Sedekah dari sebab harta yang haram. Dia pergi haji 10 kali, umrah 1000 kali, nangis depan multazam, tempat yang paling mustajab. Kalau ongkosnya dari yang haram, tidak bukan diterima sama Allah. Dan dilanjutkan dalam hadis itu Rasulullah mengatakan apa? Wala yatruku khalfa dhahri illa kana zadahu ilan nar. Kalau ada orang, bapak ibu-ibu, karena dia toke karet, tapi toke yang nakal, toke yang suka berbuat zalim kepada para petani yang sebenarnya butuh duit dari mereka. Wahai para toke yang tidak jujur, wahai para toke yang tidak amanah, kemudian
kemudian duitnya banyak, dipakai buat anaknya sekolah dari mulai TK sampai S1 sampai S2 berhasil, maka semakin banyak duit haram yang dipakai oleh si bapak, oleh si anak. Semakin banyak duit haram yang dipakai oleh si anak. Sebab cari duit yang haram bapaknya, sebanyak itu juga dosa buat bapaknya dikasih gara-gara anaknya. Kalau anaknya sih ada dosa, si bapaknya itu. Makanya disebut tidak orang yang meninggalkan di belakangnya harta haram yang dimanfaatkan oleh anak cucunya, oleh istrinya. Jangan sampai generasi keduanya atau generasi ketiganya karena datuknya adalah orang yang tidak jujur, orang yang suka curang dalam menimbang. Maka si datuknya juga dari mulai anaknya, dari mulai cucunya, dari mulai cicitnya ngerasain harta yang haram, si datuknya juga dapat itu dosa semua. Hati-hati bapak-bapak sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, dengan harta yang haram, dengan harta yang tidak halal. Bahkan bapak-bapak sekalian, kita pernah mendengar dan sering disampaikan juga dalam beberapa pertemuan bahwa sahabat Nabi yang paling afdal, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, itu waktu udah masuk makanan ke badannya, ketika ditanya apa pelayannya, ini dapat dari mana? Pelayannya bilang, saya lupa tadi ngasih tahu. Ini duit, ini makanan saya belanjain. Dari duit dulu saya pernah ngeramal. Ternyata ramalan saya tepat. Artinya dia pura-pura dari dukun. Ternyata pura-puranya benar. Akhirnya waktu dalam kesempatan yang lain ketemu lagi sama saya, dia kasih bayaran sama saya. Dari bayaran itu saya beli makanan yang kau makan. Wahai Abu Bakar Siddiq, langsung tahu bahkan masukin mulutnya, masukin tangannya ke mulutnya, dirokok-rokok sampai akhirnya muntah. Karena ya Allah, curang itu dosa. Kita muntahin sama-sama dulu. Ya Allah. Ya dimuntahin bos. Kamu sekarang ke ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jamaah rahmat Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Enggak bekal diberkahi harta haram yang diinfakkan, enggak bekal diterima harta haram yang disedekahkan, akan nambah dosa aja. Keluarga yang dikasih makan dari sebab harta yang haram, yang ngeluarin duit itu, yang asal mula duit itu adalah yang menambah dirinya terus dapat dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad menutup hadis ini dengan beberapa ucapan, Inna Allah Azza wa Jalla la yamhu sayyi'a bisayyi walakin yamhu sayyi'a bil hasan. Rasulullah mengatakan, Allah sudah buat ketetapan tidak menghapus keburukan dengan keburukan. Apa maksudnya tidak menghapus keburukan dengan keburukan? Kalau ada orang cari duit dari hasil yang haram, itu namanya keburukan. Walaupun disedekahi, sedekahnya itu bernilai buruk. Ya gak ada yang namanya sedekah dari hasil yang haram terus jadi baik, gak ada. Sehingga Rasul mengatakan Allah tidak menghapus keburukan dengan keburukan, akan tetapi menghapus keburukan dengan kebaikan. Siapa yang pernah jadi toke misalnya, seharusnya dia jual, ya seharusnya dia beli karet dari petani misalnya 10.000 misalnya. Seharusnya dia beli karet dari petani 10.000, tapi karena kelicikan dia misalnya, dia jual, dia beli sama petani jadi 7.000. Kalau sudah betul,
Korupsi berapa? 3.000 per 1 kilo. Kalau 100 kilo jadi berapa? Kalau 100 kilo jadi berapa? 300.000. Jadi kalau mau tobat dari 300.000 itu gimana? Gak cukup apa istighfar. Ampun ya Allah, berbohong 300.000. Gak cukup. Harus dikembaliin ke duit. Bu, harus apa bu? Tapi dulu harus itu. Baik aku ini. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan tidak menghapus keburukan dengan kebaikan. Kebaikan yang tidak sesuai aturan, karena ketika dalam surah Al-Qur'an mengatakan siapa yang sudah mengambil tongkat orang lain walaupun hanya sekedar bercanda, maka wajib segera dikembalikan. Siapa yang sudah mengambil harta orang lain dengan zalim, taubatnya harus jangan sampai. Karena ibu-ibu bapak sekalian, ketika Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan hal yang mengerikan, ada orang yang ketika sudah berhasil melewati jembatan Sirat ternyata diberhentiin di satu tempat yang disebut dengan Khantamah. Ada satu tempat ibu-ibu bapak sekalian yang disebut sama Nabi Muhammad dengan apa? Dengan Khantamah. Tempat antara ujung jembatan Sirat dengan pintu surga. Diberhentiin. Kenapa diberhentiin? Ternyata dulu ada orang di dunia yang sudah dizaliminya, dia nggak ridha dan tidak memaafkan. Kalau menurut kebanyakan kita kan yang benar, orang kalau udah sampai ujung jembatan Sirat, dia udah tinggal melangkah lagi masuk surga. Tapi ternyata tidak ada jaminan kalau orang dulu di dunia yang pernah kita zalimi, anak atau istri atau siapa saja, dia tidak merestui atau tidak memaafkan. Innal khabitha la yamhul khabith. Bahwa keharam tidak bisa menghilangkan yang haram lagi kecuali dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah, dengan cara yang telah ditetapkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati-hati bapak sekalian. Saya sudah sedikit menyampaikan hal ini kepada jamaah khususnya yang hadir di Kebumen pada siang hari ini. Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad ya Allah. Saksikanlah kami sudah menyampaikan. Mudah-mudahan Engkau yang memberi hidayah kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan Engkau jadikan mereka sebagaimana apa yang diajarkan Rasulullah. Allahumma qina bihalalika al-haram wa aqina bifadlika amman siwa. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang cuma merasa cukup dengan yang halal-halal saja, gak butuh dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala akan terus membantu kita untuk meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu bisa membahayakan dalam kehidupan kita di dunia, lebih-lebih di akhirat. Mudah-mudahan pelajaran siang hari ini bisa dipahami oleh kita semua. Insyaallah ya, 2 Ahad lagi insyaallah kita bisa ya, ketemu di Masjid Wonosobo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah dengan Allah SWT, saya umumkan bahwa untuk pengajian yang akan datang tanggal 18 hari Ahad Desember, 18 Desember hari Ahad, yaitu insya Allah itu bertempat di Masjid
Nurul Ihsan Gabungan Wonosobo. Mudah-mudahan kita semuanya yaitu saudara-saudara dan hubungannya dengan hidayah sehat walafiat sehingga kita bisa yaitu menuntut ilmu baru. Karena ada demikian yang saya disampaikan bahwa kita yaitu kita sangat-sangat penting sekali tentang ilmu dunia maupun akhirat. Jadi kalau kita akan istiqomah, insya Allah kita akan yaitu mendapatkan keselamatan kita dunia maupun akhirat. Dan kepada jemaah kami sampaikan di antara jaga pengajian bila ada yang perlu ditanyakan dari hal apa yang disampaikan untuk itu untuk selanjutnya nanti atau kapan itu apakah sekarang itu sebelum ditutup memohon supaya itu disampaikan pada guru kita apa halnya yang kurang paham dan masa apa yang harusnya kita benahi.